M-Line Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Indonesia 60 detik. Kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Angin kencang membuat kebakaran mendekati pemukiman warga dan membuat kepanikan pada warga. Pengamat kepolisian sekaligus peneliti ISESS Bambang Rukminto ditodong 4 orang tak dikenal di Kota Malang ketika berada di sebuah mesin ATM. Mencoba melawan dengan merebut pistol pelaku dan ternyata pistol yang ditodongkan adalah pistol mainan. Ada indikasi bahwasanya hal tersebut bukanlah ketidaksengajaan melihat posisi dari yang bersangkutan. Seorang ibu di Bengkulu tega menjual anak kandungnya sendiri dan bahkan lokasi dari prostitusi tersebut dilakukan di rumahnya. Dengan mendapatkan imbalan Rp250.000, polisi masih mendalami apakah hal itu merupakan kejadian pertama yang dilakukan sang ibu yang juga ternyata adalah ASN atau pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu. Indonesia 60 detik. Panglima TNI Yudo Margono mengunjungi Amerika Serikat untuk bertemu dengan sejumlah petinggi militer. Sebagai negara dengan posisi strategis, Indonesia dianggap satu negara kunci yang memegang stabilitas kawasan. Mengawali kunjungannya ke Amerika Serikat, Panglima TNI Yudo Margono bertemu sapa dengan sejumlah staf KBRI di Washington DC. Dari Amerika, Bapak Rosan Perkasa Rosani beserta Ibu. Sejumlah anggota TNI yang sedang menempuh studi di berbagai institusi di penjuru Amerika juga menghadiri pertemuan di Wisma Indonesia ini. Kami melaksanakan pendidikan Air War College di Maxwell, Alabama. Lawatan singkat Panglima TNI ke Amerika Serikat padat pertemuan dengan sejumlah pejabat AS. Dan dalam rangka menghadiri undangan dari Chief of Joint Staff Operation dari Jenderal Milley, kemudian nanti akan dilanjut ke HW, ketemu dengan Panglima Indo-Pakom yang dari HW. Selain memperkuat kerjasama dengan militer AS, Yudo juga akan membahas latihan gabungan perang Super Garuda Shield antara militer kedua negara. Selain Super Garuda Shield yang merupakan latihan perang terbesar di kawasan karena melibatkan 4.000-an pasukan dan 14 negara, Amerika Serikat dan Indonesia juga terlibat dalam latihan gabungan maritim perang terbesar di dunia, Rim of Pacific. Selain juga latihan bilateral antara kedua negara. Menurut Pentagon, sejak tahun 1970-an, kedua negara melakukan pertukaran antara 7.000-an personel untuk pendidikan dan juga pelatihan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Indonesia menggagas latihan militer negara anggota ASEAN yang akan diadakan September mendatang. Kemarin dengan ide saya untuk mari kita wujudkan sentralitas ASEAN ini dengan latihan bersama, walaupun ASEAN ini bukan fakta, tapi kita bisa melaksanakan latihan non-militer. Myanmar dan Kamboja yang dekat dengan Tiongkok menolak berpartisipasi. Pengamat militer Indonesia menilai keenggangan ini merupakan refleksi dari kompetisi antar negara di kawasan. ASEAN sendiri sulit sekali merumuskan sikap-sikap bersama. Sulit sekali untuk menghilangkan ambiguitas ya, dalam urusan mana kepentingan ASEAN dan mana kepentingan nasional mereka masing-masing. TNI akhirnya mengumumkan pemindahan lokasi Latgab dari yang awalnya ada di dalam wilayah 9 garis putus klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan ke wilayah selatan Kepulauan Natuna. Pakar lain melihat pentingnya latihan gabungan ini tak melulu soal Laut Cina Selatan, namun juga menghadapi tantangan ketahanan modern. Ini merupakan isu keamanan juga ya, non-traditional security, seperti illegal fishing ataupun kemudian juga trafficking in person. Hal-hal seperti itu pun bisa di-highlight ya, bahwa joint military ini bukan semata-mata untuk mendandingi ataupun memberikan sinyal bahwa kita kuat dan sebagainya, tidak. Menurut Panglima TNI, latihan gabungan ASEAN akan berfokus pada misi kemanusiaan dan bencana alam. Latihan seperti ini serupa dengan latihan gabungan militer Komodo awal Juni lalu di Makassar yang mengikut sertakan AS dan Tiongkok. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, VOA. Jumlah warga Amerika yang mempraktikkan yoga meningkat tajam selama dekade terakhir sehingga menyuburkan industri yoga dan kegiatan terkait. Bahkan pandemi akhirnya tidak mematikan aktivitas ini dan hanya memaksa pemilik studio, infrastruktur, dan penggemar yoga
untuk bisa beradaptasi. Yoga bersama kembali berlangsung di kawasan Times Square, kota New York. Solstice in Times Square, Mind Over Madness. Saat pertama digelar pada 2003, jumlah peserta tak sebanyak ini. First 3 people, and then I think 75 people, and then maybe 250 people, and now 8,000 people have signed up for the event today. Acara ini telah digelar 21 tahun setiap 21 Juni. Sebelum tanggal ini diakui PBB sebagai Hari Yoga Internasional atas usulan India. Yoga has been originated in India, so it gives a message to the world that we want to have the healthy world. Menurut pantauan Yoga Alliance dan Yoga Journal, jumlah warga Amerika yang rutin melakukan yoga meningkat dari sekitar 20 juta pada 2012 ke sekitar 36 juta pada 2016. Awalnya, menurut Yoga Alliance dan Yoga Journal, sekitar 3/4 praktisi yoga di AS adalah perempuan, tapi jumlah praktisi laki-laki akhirnya meningkat 2 kali lipat lebih dalam 4 tahun. Yoga has become part of my life and I've always done stretch exercises, but today is summer solstice, so it's the longest day of the year and I love New York and I love yoga and it's fantastic to be here. New York menjadi salah satu pusat industri yoga dan kebugaran pada umumnya. Banyak pengalaman yoga unik ditawarkan. Sky High Yoga, yoga di udara terbuka, salah satunya digelar di atap gedung The Edge di kawasan Hudson Yards oleh pusat kebugaran Equinox. I think it works because it's extremely unique. You get this amazing location in New York, a phenomenal view of the city, and you get to spend an hour up there having time to yourself and practicing yoga. Kegiatan ini juga menjadi pengalaman unik bagi para praktisi. I think it was very calming. It was a nice way to kind of break away and set the intention for the morning and kind of focus on, what are my intentions for the day. You feel very strong and powerful and inspired that you live in this big city and there are so many possibilities and it's like everything is possible. Kegiatan yoga di udara terbuka seperti ini banyak dilakukan pemilik studio yoga dan pusat kebugaran saat pandemi. This is a tradition that really, I think, helped get us through the pandemic in New York City, and it's something that we wake up early for every Wednesday and look forward to every week. So we're really lucky to get to do this. Satu lagi perkembangan saat pandemi adalah banyak kelas kemudian dilakukan secara online, dan dengan dicabutnya status darurat pandemi pun banyak kelas masih tersedia online, dan bahkan banyak studio yoga yang menyelenggarakan kelas secara hybrid atau simultan tatap muka dan juga di streaming ke para penggemar yoga di rumah. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. The Voice of America, VOA. Terima kasih telah bersama dengan kami di M-Line Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Jangan lupa diklik di Instastory @Mirza_Wardana, akun Instagram di mana bisa menemukan rekomendasi produk yang bisa langsung belanja di sana. Saya Mirza Wardana, sampai jumpa.